Jet tempur Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Yaman di pantai Laut Merah pada Sabtu 20 Juli 2024. Agresi tersebut menargetkan kilang minyak yang menyebabkan kebakaran besar. Kebakaran bahkan dapat dilihat dari beberapa kilometer. Menurut koresponden Al-Mayaden, serangan itu menargetkan pembangkit listrik Ras Khatib di Hudaidah, memicu kebakaran pada fasilitas penyimpanan minyak. Kobaran api yang sangat besar membuat petugas pemadam kebakaran setempat kesulitan memadamkan api. Urut juru bicara IDF telah mengonfirmasi bahwa jet tempur Angkatan Udara Israel berada di balik serangan pelabuhan Hudaidah yang dikuasai Houthi Yaman. Diduga Yonis mengerahkan 25 pesawat tempur termasuk F-35 untuk menyerang target. Serangan Israel ini terjadi sehari setelah Houthi melancarkan serangan drone ke ibu kota Israel Tel Aviv pada Jumat 19 Juli 2024. Satu orang tewas dan 10 lainnya luka ringan akibat ledakan itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan konsultasi telepon dengan para pemimpin dinas keamanan Israel setelah ledakan itu. Sementara pihak keamanan Israel menyatakan akan membalas serangan drone Houthi tersebut. Pelabuhan Hudaidah terbakar hebat setelah diserang jet tempur Israel pada Sabtu 20 Juli 2024. Serangan ini menargetkan pembangkit listrik Ras Khatib dan memicu kebakaran pada fasilitas penyimpanan minyak. Dari video yang beredar, ledakan muncul sesaat setelah serangan. Sementara kobaran api tampak membumbung tinggi. Warga yang mengabadikan ledakan itu tampak panik dan menyebut jika kebakaran terjadi karena ulah Israel. Menurut laporan, 3 orang meninggal dalam insiden ini, sementara 15 lainnya mengalami luka-luka. Sumber-sumber Yaman menduga serangan udara ini dikoordinasikan antara pasukan Amerika Serikat dan Israel. Sementara media Israel mengutip sumber resmi Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Yonis mengerahkan 25 jet tempur F-35 ke Yaman, menyerang beberapa target di Yaman dalam beberapa gelombang serangan. Merespon serangan ini, Houthi Yaman mengaku akan melakukan serangan balasan. Angkatan bersenjata Yaman merespon agresi terang-terangan militer Israel ke wilayahnya yang dilakukan pada Sabtu 20 Juli 2024. Diketahui jet tempur Yonis menyerang pembangkit listrik Ras Khatib di pelabuhan Hudaidah. Dikutip dari Al-Mayaden, serangan itu hingga memicu kebakaran hebat. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari menegaskan pihaknya akan membalas serangan tersebut. Dirinya menyebut pihaknya tengah mempersiapkan perang panjang melawan musuh Israel. Mereka tak akan berhenti sampai agresi terhadap Gaza berhenti dan pengepungan dicabut. Sari juga kembali mengeluarkan ancaman dengan menyebut ibu kota Israel, Tel Aviv, berada di zona merah Houthi. Sementara pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah juga memberikan responnya. Hizbullah menyebut militer Israel telah mengambil langkah bodoh. Serangan oleh Yonis menandai fase baru dan berbahaya dari konfrontasi yang sangat penting. Sementara Front Populer untuk Pembebasan Palestina mengecam keras agresi brutal Yonis terhadap Yaman. Mereka menyebut agresi ini tak akan berhenti sampai musuh diberi efek jera. Angkatan bersenjata Yaman mengaku akan membalas serangan Israel yang menargetkan pelabuhan Hudaidah pada Sabtu 20 Juli 2024. Saat ini Angkatan Udara Yonis disebut tengah berada dalam siaga tinggi di seluruh wilayah pendudukan. Media Israel Channel 12 menyebut ada ketakutan akan tanggapan Yaman setelah agresi di pelabuhan Hudaidah. Angkatan Laut Israel menaikkan tingkat kewaspadaan di daerah Eilat setelah serangan itu. Komentar urusan militer di Channel 13, Alon Ben David turut buka suara. Ia mengungkap kemungkinan negaranya saling menyerang dengan Yaman. Maka menurutnya penembakan rudal juga akan terjadi secara signifikan. Dirinya tak memungkiri Houthi Yaman memiliki kemampuan menyerang lantaran dilengkapi sejumlah senjata termasuk drone. Pesawat tak berawak tersebut bahkan sulit dihalau oleh militer Yonis karena kecanggihannya. Ben lantas menduga angkatan bersenjata Yaman tak akan tinggal diam.
Dirinya meyakini Yaman akan melakukan serangan balasan. Diketahui serangan jet tempur Israel menimbulkan kebakaran hebat di pelabuhan Hudaidah, Yaman. Pembangkit listrik Ras Hatib diduga menjadi target utama serangan. Kondisi wilayah Yaman saat ini mencekam setelah dihantam rudal Israel pada Sabtu 20 Juli 2024. Puluhan orang mengalami luka-luka dalam serangan tersebut. Kementerian Kesehatan Yaman menyebut setidaknya 80 orang terluka dalam serangan Israel yang melanda kota pelabuhan Hudaidah di Yaman. Sebagian besar dari mereka mengalami luka bakar parah. Dikutip dari tribunnews.com, pihak Kementerian Kesehatan tak melaporkan adanya kematian. Namun, outlet berita televisi utama yang dijalankan oleh gerakan Houthi menyebut ada luka dan kematian meski tak menyebutkan jumlahnya. Saat ini warga yang mengalami luka tengah dirawat di rumah sakit Al-Taura. Warga Yaman mengaku kaget atas serangan militer Israel tersebut. Bahkan mereka ketakutan saat terjadi ledakan hingga kebakaran di pelabuhan Hudaidah. Ali Al-Sahaf, warga setempat, menyebut serangan Israel tersebut semakin menghabiskan bahan bakar di negaranya. Diketahui serangan Israel menyasar pembangkit listrik Ras Hatib di Hudaidah, memicu kebakaran pada fasilitas penyimpanan minyak. Serangan ini diluncurkan membalas serangan Houthi ke Tel Aviv pada Jumat 19 Juli. Arab Saudi membantah membantu Israel untuk menyerang wilayah Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Selain itu, pihaknya juga mengklaim tak mengizinkan siapapun untuk menggunakan wilayah udara kerajaan untuk tujuan ofensif. Bantahan ini disampaikan oleh Brigadir Jenderal Turki Al-Malki, juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Al-Malki menegaskan kerajaan tidak memiliki hubungan atau keterlibatan dalam penargetan Hudaidah, menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan wilayah udaranya dilanggar oleh pihak manapun. Bantahan serupa juga diungkapkan 4 pejabat Amerika Serikat. Mereka menyebut Israel bertindak sendiri tanpa keterlibatan militer Washington. Pernyataan Arab Saudi dan Amerika Serikat muncul setelah agresi pendudukan Israel yang dilancarkan oleh pesawat tempurnya ke Yaman. Menurut koresponden Al-Mayadin, serangan itu menargetkan pembangkit listrik Ras Hatib di Hudaidah, memicu kebakaran pada fasilitas penyimpanan minyak. Diduga Israel meluncurkan sekitar 25 jet tempurnya. Kobaran api yang sangat besar membuat petugas pemadam kebakaran setempat kesulitan memadamkan api. Kementerian Kesehatan setempat menyebut setidaknya ada 80 orang yang mengalami luka-luka, sementara 3 orang lainnya tewas akibat ledakan tersebut. Wilayah Yaman diserang militer Israel hingga terjadi kebakaran di pelabuhan Hudaidah pada Sabtu 20 Juli 2024. Namun di waktu yang bersamaan, Israel Utara malah diserang oleh perlawanan di Lebanon, Hizbullah. Hizbullah mengumumkan bahwa mereka menargetkan situs Zabadani Israel dengan rudal. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka mengonfirmasi serangan langsung mengenai target. Pesawat tempurnya juga melancarkan serangan udara dengan 1 skuadron pesawat tak berawak serang terhadap posisi artileri dan rudal di Zaura. Perlawanan tersebut menargetkan pasukan pendudukan Israel dan para perwira di Zaura.
Selain itu, platform Iron Dome Zionis juga tak luput dari serangan. Serangan ini dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, membalas pembunuhan berulang kali terhadap warga sipil oleh Israel di Lebanon. Sebelumnya, juru bicara Hizbullah, Syed Hasan Nasrullah mengumumkan Hizbullah akan menyerang pemukiman baru Israel yang belum diserang. Tindakan ini dilakukan jika Israel tak menghentikan serangan yang menargetkan warga sipil. Sehari setelah ancaman itu, Hizbullah membombardir 3 wilayah Israel yang belum diserang sebelumnya oleh mereka. Puluhan jet tempur Israel menyerang wilayah Yaman pada Sabtu 20 Juli 2024. Banyak yang mempertanyakan bagaimana serangan tersebut dapat terjadi. Pasalnya, jarak serang tentara Israel ke Yaman sendiri mencapai 1.800 km. Diduga jet tempur Israel lepas landas dari gurun Nahab atau Negev, tempat banyak pangkalan udara berada. Kemungkinan jet tersebut berasal dari negara lain. Media Israel mengutip sumber resmi Amerika yang menyatakan bahwa Zionis mengerahkan 25 jet tempur ke Yaman, termasuk jet tempur siluman F-35, pesawat pengintai dan pesawat pengisian bahan bakar dilibatkan dalam serangan itu. Pesawat pengisian bahan bakar diturunkan karena targetnya berada sekitar 1.800 km dari Israel. Lantas, rute mana saja yang kemungkinan dilewati Israel? Diduga sebelum mencapai Hudaidah, jet tempur Israel melintasi wilayah udara teritorial Mesir, Sudan, dan Arab Saudi seperti yang ditunjukkan oleh rute Laut Merah mereka. Namun Arab Saudi membantah terlibat dalam serangan itu. Bantahan ini disampaikan Brigadir Jenderal Turki Al-Malki, juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Al-Malki menekankan mereka tidak akan membiarkan wilayah udaranya dilanggar oleh pihak manapun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.